Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, keren. Kalau Ananda sudah siap belajar, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Sebelumnya, Ibu ada sedikit yel-yel nih. Dengarkan dan ikuti ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10 dan mulai berdoa. Yuk, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Tahukah Ananda bahwa dulu sebelum ditemukannya telepon, orang-orang berkomunikasi menggunakan surat dan telegraf. Jauh dari sebelum itu, orang-orang menggunakan kentungan atau malah ada yang menggunakan api untuk saling berkomunikasi. Namun, penggunaan surat membutuhkan waktu yang berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Maka dari itu, lalu muncullah telepon pada tahun 1876. Nah, ini bentuk pertama kali telepon ditemukan. Telepon ini merupakan percobaan laboratorium. Sebelum telepon seperti sekarang, pada masa itu, alat untuk mendengar dan berbicara pun menggunakan alat yang berbeda. Kalau Ananda melihat sekarang kan telepon tinggal begini ya, tinggal halo begitu. Kalau zaman dahulu itu seperti gambar yang diperlihatkan ya, itu berbeda. Gambar untuk alat untuk mendengarkan dan alat untuk berbicaranya itu berarti ada dua alat. Hingga akhirnya pada 1937, operator Amerika Serikat AT&T mengeluarkan model telepon dengan model rotary dial dan gagang telepon tersambung kabel seperti yang ada pada gambar. Lewat telepon ini, AT&T memonopoli sistem telepon di negaranya. Itu di Amerika ya. Telepon ini dirancang dibuat oleh desainer terkenal yaitu Henry Dreyfus. Lalu yang ini adalah model terakhir yang dikeluarkan oleh AT&T. Pada rancangan ini, tombol nomor disematkan langsung pada telepon. Ya, yang sebelumnya itu menggunakan kabel, lalu berbeda dengan telepon yang gagangnya itu. Nah, sekarang teleponnya disematkan langsung di gagang teleponnya, begitu. Sebelumnya, telepon biasanya diletakkan di dapur karena memiliki kabel yang sangat panjang. Tuh.
Lalu pada tahun 1980 menjadi era berakhirnya telepon dengan kabel. Di tahun tersebut, telepon tanpa kabel mulai populer. Dari mulai desain yang gemuk, awalnya tuh yang gemuk tuh yang besar-besar, tetapi dulu model yang seperti itu adalah yang paling populer. Lalu semakin kesini, telepon semakin tipis dan mempunyai fungsi yang sangat beragam. Sebelumnya, saat masyarakat belum mempunyai telepon sendiri, masyarakat menggunakan pager. Pager ini berfungsi sebagai alat telekomunikasi pribadi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Jadi dulu nih, coba deh tanyakan pada ayah, bunda, Ananda, apakah pernah menggunakan pager? Nah, kayak gini nih gambarnya. Dulu itu, kalau Ananda kan kalau sekarang kita mau ngirim pesan itu tinggal pakai handphone sendiri ya. Kesini lah tinggal kirim. Tapi zaman dahulu nggak gitu, pakai pager ini. Di sini tuh kita bisa mendapatkan pesan, tapi melalui perantara. Jadi misalkan kita mau kirim pesan nih ke ibu misalkan, tapi kita nggak punya telepon, nah kita menggunakan pager. Nah, pager ini menyampaikan ke operator. Dari operator ini nanti disampaikan kembali ke ibu gitu. Jadi ada perantaranya. Itu. Nah, ada juga nih seperti gambar di atas, kita bisa menggunakan kaleng atau plastik bekas untuk berkomunikasi atau bermain dengan teman kita untuk hanya sekadar bermain teleponan. Untuk mempraktikkan bagaimana sih penggunaan telepon itu, kita akan membuat sebentar. Kita akan membuat telepon seperti ini. Gimana sih cara bikinnya, Bu? Kita lihat ya. Sebelum kita mulai bikin telepon dari kalengnya, kita bikin hiasannya dulu ya. Gimana ya caranya? Check this out. Kita perlu pensil, penghapus, dan penggaris. Juga kertas HVS atau kertas gambar yang Ananda punya ya. Lalu bagi dua membentuk persegi panjang atau seukuran dengan kaleng atau gelas plastik yang akan Ananda gunakan nantinya. Nah, di sini Bu Guru akan membuat gambar kreasi sesuai keinginan Bu Guru ya. Ananda juga boleh membuat sesuai dengan apa yang Ananda mau. Jadi tidak harus sama seperti yang Bu Guru gambar. Atau Ananda juga bisa melihat dari contoh-contoh gambar dari buku tema Ananda. Jangan lupa untuk dihias ya. Ibu menggunakan spidol. Kalau Ananda mau diwarnai, itu juga boleh. Sekarang kita lanjut bikin. Nah, bahannya kita ada gelas plastik, benang kasur atau benang biasa, dan juga paku payung atau menggunakan jarum, gunting, double tip, dan cutter, dan juga hiasan yang tadi kita sudah bikin. Yang pertama, kita lubangi kedua ujung dari gelas plastik atau kaleng bekas yang Ananda gunakan ya. Nah, ujungi, buat bolong kecil di kedua ujungnya. Lalu kita masukkan benang kasur atau benang biasa ke setiap ujung-ujungnya. Nah, panjang untuk benang kasurnya ini terserah Ananda ya, mau berapa panjang, tapi jangan terlalu panjang juga. Yang penting dan tidak terlalu pendek juga ya.
dan ikat agar benangnya tidak keluar dari kaleng atau gelas plastiknya. Nah, lalu diikat juga sama supaya tidak keluar dari gelas plastiknya. Setelah itu kita hias dengan hiasan yang tadi kita sudah bikin. Nah, kita gunakan double tip ya, atau Ananda jika tidak ada double tip mau menggunakan solasi juga boleh. Ya, yang penting merekat ke gelas plastiknya. Oh iya, saat melubangi tadi minta bantuan kepada ayah, bunda, atau kakak supaya lebih hati-hati agar Ananda tidak terluka ya, menggunakan gunting dan cutternya. Kita tempelkan ke sisi plastik bekasnya, kan ada dua, jadi masing-masing satu. Kita lakukan hal yang sama ke sisi satunya lagi. Nah, jadi deh. Gimana? Sudah dicoba? Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang coba Ananda perhatikan apakah kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak berikut ini mempunyai kemampuan yang sama atau berbeda. Wah, yang ini tuh anaknya jago sekali berbicara ya, makanya anaknya bisa menjadi MC atau pembawa acara di suatu acara gitu. Lalu ini ada lagi nih, ini tuh Sherina. Anda tahu nggak Sherina? Dulu tuh ramai sekali namanya, filmnya itu berjudul Petualangan Sherina ya. Nih, beliau itu jago berakting, juga jago bernyanyi sebetulnya di sini, tapi dilihat jago berakting, makanya beliau jadi aktris yang sangat digemari pada masanya. Lalu yang ini, wah keren sekali ya, anaknya bisa bermain gitar dengan sangat jago sekali. Yang ini Masya Allah, ada yang jago menghafal Al-Quran. Ayo, siapa di antara Ananda yang pengen sekali bisa menghafal Al-Quran? Pasti ya, kita semua belajar untuk menghafal Al-Quran. Nah, setelah memperhatikan kemampuan-kemampuan yang tadi, apakah kemampuan anak-anak tersebut sama? Betul, kemampuannya berbeda-beda. Kemampuan setiap anak ataupun setiap orang itu pasti berbeda-beda, walaupun anak tersebut anak kembar ya. Walaupun anak kembar, pasti kemampuannya pun berbeda, tidak mungkin sama persis begitu. Namun perbedaan tersebut tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Maksudnya gimana ya? Maksudnya dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu dan saling melengkapi. Hal itu dinamakan kolaborasi, artinya perbuatan bekerja sama. Contoh lain, misalkan Ananda misalkan dikasih tugas nih, atau misalkan di tempat pekerjaan, yang satu ahli sekali di dalam menggunakan kamera, tapi temannya yang lain itu tidak bisa menggunakan kamera. Itu kan bisa temannya yang bisa menggunakan kamera itu merekam temannya yang mungkin dia bisa berbicara gitu. Jadilah misalkan mereka itu membuat vlog atau membuat cerita-cerita tertentu di akun YouTube dengan menggunakan bantuan. Lalu misalkan mereka tidak bisa mengedit nih, ada temannya yang bisa mengedit kan, jadi mereka menghasilkan sebuah karya, mereka saling membantu satu sama lain. Begitupun halnya seperti Ananda, misalkan kemampuan Ananda ada yang
mampu, maksudnya bisa sangat ahli dalam perhitungan, misalkan dalam matematikanya sangat cepat, perkaliannya hafal, pembagiannya bisa. Nah, belum tentu teman Ananda yang lainnya itu bisa sehebat Ananda gitu. Mungkin temannya yang lain itu bisa atau fasih kemampuannya dalam membaca, atau melukisnya bagus, menggambarnya bagus, atau suaranya bagus begitu. Walaupun begitu, Ananda masih tetap bisa bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila Pancasila yang keempat. Apa itu bunyi sila Pancasila yang keempat? Ayo, sudah lama tidak upacara, tidak boleh melupakan bunyi Pancasila juga ya. Berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang bagaimana sih kita menyikapi keberagaman atau perbedaan dari setiap orang itu? Iya, dengan menghargai orang tersebut. Selain itu kita juga harus menghormati orang tersebut ya. Ada lagi nggak? Pasti masih banyak ya. Coba deh Ananda diskusikan dengan ayah, bunda, atau kakak Ananda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah banyak ya kita belajar hari ini. Nah, kita belajar apa aja tadi? Tadi kita belajar tentang sejarah komunikasi ya. Lalu kita juga belajar mengenai keberagaman. Kita juga belajar bagaimana sih perambatan suara, atau bagaimana sih cara kerjanya telepon itu dengan menggunakan kaleng bekas atau minuman plastik yang bekas. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini dirasa cukup. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, Ananda bisa tanyakan atau sampaikan melalui Wapri atau grup atau WA grup. Nanti Bu Guru akan jawab dengan sepenuh hati. Akhirnya sudah selesai pelajaran hari ini. Atas perhatian Ananda, Bu Guru mau ucapkan terima kasih nih dalam 10 bahasa. 10 bahasa apa aja sih? Arigato, shie, makasih, tampi asih, thank you, terima kasih, kamsahamnida, matur suwun, hatur nuhun, serta jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.